SDN Penyuluh, oke. Iya, dari KPP Subang. Oke, jauh-jauh dari Subang ya? Jauh. Jauh banget. Perjalanan. Tapi lumayan kan dapat jalan-jalan sebentar. Iya, lumayan. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Ya. Heril gimana? Alhamdulillah sehat juga. Dari Subang jam berapa? Tadi dari jam 10. Jam 10? Ya, istirahat dulu sebentar tadi di alun-alun. Oh, waduh, jauh-jauh ya dari pagi sampai sini untuk datang ke RRI. Waduh, terima kasih banyak nih mas-masnya sudah datang ya. Dan kita bakal ngomongin soal surat keterangan fiskal dan konfirmasi status wajib pajak ya, bener ya Mas ya? Benar Mas Heril. Nah, kita langsung aja deh. Nih kalau ini sesuai dengan temanya nih, apa sih surat keterangan fiskal dan juga konfirmasi status pajak ini Mas? Oke, yang pertama kita mulai dari KSWP dulu ya, Mas. Jadi kenapa kita di sini berniat untuk membahas KSWP atau SKF ini karena KSWP sama SKF ini merupakan layanan yang cukup diajukan oleh wajib pajak di helpdesk. Jadi di antara semua permohonan yang ada di Kortex nih, KSWP sama SKF ini yang paling laris. Oke. Iya, jadi kita di sini mau coba menambah wawasan untuk kawan pajak pendengar setia RRI di sini ya. Jadi definisi dari KSWP sendiri itu merupakan konfirmasi status wajib pajak, merupakan kegiatan instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk mendapatkan keterangan status wajib pajak. Jadi definisinya KSWP itu. Kemudian dari pihak DJP itu akan memberikan keterangan status wajib pajak itu sendiri, merupakan informasi dari DJP atas layanan wajib pajak untuk menunjukkan apakah wajib pajak ini valid atau tidak. Nah, kemudian untuk SWP ini diatur di Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2015. Nah, keterangan status wajib pajak ini valid atau tidaknya dilihat dari yang pertama identitas. Oke. Identitas dari wajib pajak ini apakah sesuai Atau tidak, dengan gitu ya? iya, dengan data untuk orang pribadi, untuk data yang ada di Dukcapil. Atau untuk badan ya kita menarik datanya dari Dijen AHU, apakah sudah sesuai atau belum, apakah ada perubahan atau seperti apa begitu. Oke. Ini kalau boleh tahu ini fungsinya untuk wajib pajak baik itu badan maupun pribadi sebagai apa Mas? Untuk KSWP sendiri ini nantinya digunakan untuk pemberian layanan publik. Jadi biasanya instansi pemerintah itu akan mengecek terkait dengan permohonan, misalkan dia akan melakukan pengadaan barang jasa atau mungkin pinjaman bank. Nah, itu dia dilihat status wajib pajaknya valid atau tidak. Begitu. Ya, fungsinya seperti itu untuk menunjukkan statusnya itu valid atau tidak. Iya. Nah, ini mana yang untuk badan, mana yang untuk pribadi, Mas? Jadi untuk SKF sama KSWP ini sama. Iya. Ya, cuman beda untuk tujuan keperluannya aja. Oke. Kalau yang satu untuk keperluan mungkin ingin mengambil sesuatu di bank gitu ya, utang maksudnya. Benar. Kalau di badan mungkin beda lagi gitu ya. Kalau ini untuk KSWP sama SKF ya Mas ya, itu dia beda. Jadi kalau SKF itu tujuannya itu berbeda, di mana itu kan kita nanti akan di SKF itu mencantumkan kepatuhan dari wajib pajak. Kepatuhan, oke. Iya, berbeda sama yang KSWP tadi. KSWP itu kan dia cuma memberikan status valid aja. Valid atau tidak gitu ya. Valid atau tidaknya saja. Benar. Tapi ini kalau misalnya kita datang ke KPP itu akan diberi dua-duanya. Itu tergantung yang dipermohonkan apa. Oke. Kebutuhannya dari tiap wajib pajak itu apa. Karena kan biasanya kalau biasa untuk perbankan aja ini kan dia cuma butuh status valid aja Mas. Itu cukup KSWP aja. KSWP aja. Biasanya. Itu kalau kondisi seseorang tersebut mungkin NPWP-nya valid atau tidak gitu ketika minta itu. Iya, biasanya dicek. Untuk KSWP sendiri ini kan ada persyaratannya. Kalau valid itu harus memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama identitas tadi, kemudian yang kedua penyampaian SPT tahunan selama 2 tahun terakhir. Jadi dicek di sistem kita itu apakah sudah lapor atau belum selama SPT tahunan. Untuk misalkan tahun pajak 2025 ini, artinya wajib pajak itu harus sudah lapor SPT tahunan tahun pajak 2023 sama 2024. Oke. Nah, ini berarti kalau ada identitas yang salah ini itu harus ubah data gitu, Mas. Benar. Jadi nanti biasanya kan di pendaftaran NPWP yang dahulu itu masih mencantumkan ada nama gelar. Oke.
misalkan SSI begitu, SH. Nah itu harus disesuaikan dengan data yang ada di Dukcapil. Kalau di Dukcapil kan tidak ada ya. Tidak ada, oke. Jadi harus dimutarikan datanya terlebih dahulu. Oke. Kalau misalnya kita sebelumnya pakai gelar gitu ya, harus dikonfirmasi dulu ke KPP gitu Mas. Iya, harus diajukan pemutahiran data di Oke. Kortex. Nah ini syarat yang kedua apa nih Mas? Syarat yang kedua itu seperti yang saya sampaikan tadi, SPT tahunan ya, SPT tahunan 2023 dan juga 2024. Nah untuk lapor SPT tahunan ini masih menggunakan website DJP Online. Okay. Iya, jadi bisa menggunakan e-filing untuk orang pribadi yang penghasilannya sehubungan dengan pekerjaan. Untuk yang melakukan kegiatan usaha bisa menggunakan e-form dan juga badan juga menggunakan e-form seperti itu. Oke. Ya. Nah, berarti kalau mau tidak mau wajib pajak ini harus lapor SPT dulu gitu ya Mas ya? Benar. Kalau misalnya belum lapor, berarti nanti keterangan seberapa? Kayak misalnya dia itu NPWP-nya tidak aktif. Mungkin ada yang bisa jawab, Mas Ari mungkin? Kalau untuk keterangan tersebut ya, kalau semisal dia ini belum melakukan pelaporan, nah apabila belum pernah melakukan pelaporan, jadi ketika dia misal nih menyerahkan NPWP-nya ke pihak perbankan seperti itu, nanti dari pihak perbankannya itu sebenarnya bisa menarik data dari kita, dari DJP sendiri. Nah itu nanti statusnya jadi tidak valid, jadi bank itu langsung mengetahui bahwa statusnya tidak valid seperti itu. Oke, dan langsung meminta ini ya untuk keterangan ini. Iya, meminta KSWP-nya. KSWP-nya. Coba dicek Bapak untuk KSWP-nya seperti apa. Seperti itu. Oke. Tapi kalau belum langsung isi SPT dulu ya, Mas? Lapor dulu. Iya, bisa lapor. Jadi ada beberapa case misalkan ada istri nih. Baru bikin NPWP. Otomatis dia kan tidak valid karena kan 2024-2023 belum terdaftar, tapi dia masih ikut dengan suami gitu ya. Nah kita harus cek dulu NPWP suami ini sudah lapor apa belum. Kalau belum lapor, si istri nanti juga tidak valid. Jadi harus NPWP suami harus lapor dulu karena dulu 2023-2024 itu si istri ikut ke suami. Okay. Meskipun jumlah pendapatannya belum yang 60 atas PTKP. Itu tetap harus lapor juga. Harus lapor karena untuk persyaratan KSWP itu tidak melihat dari berapa pajak yang harus kita bayar. Jadi dilihatnya dari SPT tahunan. Intinya harus sudah lapor SPT meskipun masih nihil. Oke. Nah, lalu sekarang pengajuan KSWP ini gimana caranya, Mas? Ya, jadi untuk pengajuan KSWP di 2025 ini berbeda ya dengan sebelumnya. Karena kalau di 2024 itu masih melalui DJP online, di mana kita hanya mendapatkan keterangan saja dengan identitas valid dan itu tidak diberikan dokumen. Kalau sekarang kita harus masuk ke Kortex, otomatis harus aktivasi akun dulu ya, Mas Hairul. Kalau sudah aktivasi akun, nanti kita ke menu layanan wajib pajak. Lalu ke menu layanan administrasi, nanti buat permohonan. Setelah itu pilih yang AS01 pemenuhan kewajiban perpajakan. Nanti akan akan ditampilkan kolom isian nama instansi layanan, nama instansi pemerintahnya. Nah itu kita isikan instansi pemerintah mana yang meminta KSWP-nya. Nah itu setelah itu kita simpan, akan tergenerate dokumennya dan itu berbentuk dokumen KSWP yang ada barcode-nya, jadi resmi dari DJP sekarang. Kalau di DJP-nya masih aktif misalnya akunnya, lalu kita ke Kortex, mungkin agak sedikit di luar tema ya. Apa harus aktivasi dulu di Kortex ini? Kalau untuk status KSWP ini sendiri ya, karena dia kan dilihatnya itu yang pertama tadi 2 syarat tadi. Syarat pertama itu identitas yang diinputkan dan juga yang terdaftar di sistem DJP itu sama. Lalu syarat kedua itu adalah yang tadi, yang pelaporan SPT tahunan. Maka memang harus di sini wajib pajak itu kalau semisal dia tidak terpenuhi itu, maka harus tentunya memiliki akun Kortex untuk pemenuhannya. Nah, tetapi memang karena ini kan dia melihatnya kedua hal tadi ya. Itu kalau semisal dia ini sudah lapor, kan itu masih DJP online ya. DJP online. Masih DJP online untuk yang sebelumnya. Kalau dia ini belum aktivasi Kortex, mungkin itu sebenarnya ada beberapa
administrasi yang dia itu bisa menarik data langsung dari sistem DJP. Jadi tidak perlu pengajuan melalui Cortex. Cuman memang ada beberapa instansi yang akan meminta dokumennya, dokumen dalam bentuk fisik. Nah itu pengajuannya lewat Cortex. Cortex gitu ya. Iya. Oke, jadi nggak lewat DJP itu ya. Jadi Iya benar. Jadi memang kalau yang dibutuhkan itu dokumen yang fisiknya, itu pengajuannya lewat Cortex. Jadi harus sudah aktivasi Cortexnya. Oke. Kayak misalnya saya sudah aktivasi DJP-nya, lalu aktivasi lagi gitu Cortex-nya gitu. Benar. Iya. Ya, harus bikin akun lagi. Harus bikin akun lagi. Oke. Ya, ini kalau misalnya nih Mas, saya mau ngajuin KSWP terus nggak valid. Ini gimana caranya? Singkat saja karena sebentar lagi mau azan maghrib. Silakan Mas. Azan asyar Mas. Siap. Ya, jadi kalau apabila tidak valid ya harus lapor SP terlebih dahulu. Nanti ketika sudah lapor akan tergenerate ya, Mas. Karena kan lapornya di DJP online. Nanti membutuhkan waktu untuk sinkronisasi data terlebih dahulu. Jadi tidak langsung real time ya. Artinya membutuhkan waktu mungkin bisa 1 kali 24 jam. Setelah itu di refresh pemenuhan kewajiban pajaknya di Cortex, nanti bisa langsung untuk mengunduh surat keterangan surat KSWP itu ya. Iya. Oke. Ya, nanti kita bakal balik lagi Mas ya, Mas Bayu dan juga Mas Ari. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimah, azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya ini akan dikumandangkan tepat pukul 15:16 waktu Indonesia Barat, dan kami masih bersama Anda di Cirebon sore ini di Mozek Indonesia Kemenq on RRI. Kita ikuti kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Allah. Dalam sajian Mozaik Indonesia. RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih di Mozek Indonesia Kemenq on RRI bersama Mas Bayu dan juga Mas Ari dari kantor pajak Subang ya. Masih ngomongin soal apa tadi itu KSWP dan juga KSP ya. SKF ya. Nah ini ngomongin soal KSWP. Ini ada jangka waktunya nggak sih Mas? Nah untuk jangka waktu Agak maju Mas, mohon maaf. Ya. Untuk jangka waktu KSWP sendiri ini di dokumennya tidak disebutkan ya. Karena kita pada saat mengisi permohonan di Cortex itu akan ada isian tahun pajak. Tahun pajak. Ya, jadi untuk tahun pajaknya ya kita mengisi pada saat diminta statusnya itu. Berarti kalau misalkan 2025 ya kita isikan 2025. Kemudian atas dokumen KSWP ini tidak terbatas satu dokumen KSWP saja. Misalkan di sini kita contohkan Mas Hairul punya ini penghasilan lain, memberikan jasa catering di dinas kesehatan sama dinas pendidikan misalkan. Jadi itu Mas Hairul bisa mencetak 2 KSWP karena nanti Mas Hairul mengisi nama instansi pemerintahnya. Oh, beda instansi ya? Iya, jadi tidak menggunakan satu dokumen KSWP. Jadi ada dua atau lebih bisa dicetak KSWP-nya. Untuk jangka waktunya nanti akan hanya tertulis tahun pajaknya aja 2025. Berarti ya secara langsung disebutkan kalau validnya itu sampai akhir tahun 2025. Oh, berarti kalau misalnya tahun 2026 beda lagi ya? Beda lagi nanti. Minta lagi gitu ya? Iya. Karena kan ada syarat tadi ya, syarat yang lapor SPT tahunan. tadi gitu ya? Iya benar. Jadi dia kalau udah beda tahun, tentu kan itu udah berakhir itu tahun pajaknya. Berarti dia harus lapor yang 2025-nya. 2025-nya. Oke. Nah, kalau tadi KSWP, ini KSV
Apa tuh, Mas? SKF. SKF ya, sorry. Surat keterangan fiskal. Iya, itu apa, Mas? Nah, kalau untuk surat keterangan fiskal ini dia beda sama KSWP. KSWP itu kan keterangan status, sedangkan SKF ini surat keterangan fiskal. Jadi dia bentuknya dokumen, Mas. Ada dokumennya. Nah, dokumen ini dia ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai kepatuhan wajib pajak. Oke. Jadi intinya itu di kepatuhannya. Nah, jadi kan tentu kalau lawan transaksi itu kan nanti pasti akan biasanya itu nanti di instansi-instansi pemerintah itu maunya itu kayak memiliki lawan transaksi yang dia itu secara perpajakan patuh. Maka dokumen SKF ini bisa digunakan seperti itu. Oke, jadi peruntukannya untuk kepatuhan tadi. kepatuhan aja. Oke, jadi Iya. dia itu patuh atau tidak gitu ya. Iya, benar. Dan itu juga nanti selain sama transaksi maksudnya penggunaan dengan pihak ketiga, itu juga di sini untuk fasilitas-fasilitas perpajakan. Jadi ada fasilitas-fasilitas perpajakan Contohnya? yang dia ini membutuhkan SKF itu. Contohnya apa, Mas? Untuk contohnya sendiri di sini ada seperti tax holiday, tax allowance, dan juga seperti fasilitas-fasilitas KEK dan lain-lainnya seperti itu. Oke, nah perbedaan antara SKF dengan KSWP ini apa, Mas? Ya, perbedaannya itu tadi ya. Yang pertama seperti penggunaannya, lalu yang lainnya itu adalah syarat-syarat pengajuannya. Syarat-syaratnya. Iya, syarat-syarat pengajuannya. Jadi kan karena di sini dia tadi ada untuk pengujian kepatuhannya. Nah, jadi di sini dia ada ini 2 syarat tambahan. Iya. Jadi di sini ada 4 syarat. Oke. Yang pertama itu adalah SPT masa PPN. Oke. Itu harus dilaporkan selama 3 masa berturut. Turut. Oke, 3 Nah, tahun berarti, Mas. Ya, jadi SPT masa PPN. Lalu juga SPT masa PPN ini ya, Mas ya. Iya. Dia ini harus dipenuhi bagi yang pengusaha kena pajak. Oke. Jadi kan status pengusaha kena pajak itu kan untuk yang memungut PPN. Jadi dia harus dipenuhi bagi yang statusnya itu PKP. Jadi kalau untuk yang bukan PKP itu otomatis terpenuhi. Lalu untuk syarat yang kedua itu sama seperti KSWP, itu SPT tahunan untuk 2 tahun yang berturut. Lalu yang ketiga tidak memiliki utang pajak. Lalu yang keempat ini tidak dalam bukper atau bukti permulaan pidana di bidang perpajakan. Oke, contohnya apa tuh? Untuk contohnya sendiri bukper ya Pak? Ya, bukper ini. Bukper pidana. Nah, bukper pidana ini yang mungkin sering dilihat di berita-berita itu faktur pajak fiktif. Oh, Iya, nerbitin faktur pajak yang dia ini tidak terdata atau tersistem di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu kan tentu nanti akan ada informasi yang diterima oleh DJP mengenai faktur pajak fiktif dan dari DJP sendiri bisa melakukan bukti permulaan ini. Sehingga nanti WP itu akan masuk ke pidana, ke Oke. proses pidananya. Kalau pengemplang pajak itu masuk bukper? Beda, Tidak. itu nanti dia hanya di Utang utang pajak. pajaknya. Oke. Gitu. Dia juga nanti tentunya tidak bisa mengajukan SKF ini jika masih ada utang pajak tersebut. Oke. Kalau utang pajak ini harus 100% dibayar utangnya itu. Yang sudah diterbitkan surat ketetapannya. Jadi kan setiap utang pajak itu kan ada surat ketetapannya. Baik itu surat tagihan pajak ataupun surat ketetapan pajak. Jadi itu kalau sudah surat-surat tersebut itu belum dipenuhi kewajibannya, maka dia tidak bisa mengajukan SKF ini. Oke. Nah, kalau tadi salah satu syaratnya itu nggak ada bukber pidana perpajakan. Contohnya tadi udah dijelasin Sudah ya. dijelaskan. Nah, ini untuk SKF ini biasanya digunakan untuk apa aja, Mas? Tadi. Nah, ya. SKF itu tadi ya, yang pertama itu dengan pihak-pihak ketiga yang membutuhkan dan yang memang ingin mengetahui untuk status kepatuhan. Lalu juga yang tadi Mas, untuk fasilitas-fasilitas perpajakan seperti tax holiday, tax allowance ataupun Kebutuhan ya ketiga gitu ya. ketiganya. Nah, ini kalau untuk di Subang seperti apa nih, Mas, permintaannya yang sering Subang itu paling sering pengadaan barang jasa. Barang jasa. Pengadaan barang jasa berarti yang pihak ketiga Mas. Itu biasanya itu dari Pemda-pemdanya ya. Oke. pemerintah.
pindah-pindahnya. Maksudnya dia itu mau ngadain barang gitu, mau beli. Iya, beli pengadaan barang dan jasa itu kan dia pasti transaksi dengan vendor-vendor ya. Nah, dia ini memastikan bahwa vendor ini taat pajaknya atau tidak, seperti itu. Itu bisa dibuktikan dengan SKF. Oke. Kalau ini kan ada orang yang curang gitu. Bisa tidak Mas kira-kira nanti atau kemungkinan untuk memalsukan SKF atau SWP? Tidak bisa, karena SKF ini pengajuannya lewat Cortex Mas, jadi sudah melalui sistem, sudah ada proses validasi sistemnya juga. Gitu. Okay. Jadi dia pengajuannya ini sama seperti KSWP tadi yang dalam bentuk dokumen. Nah, itu di menu layanan administrasi nanti bisa memilih pembuatan layanan administrasi. Tapi berbedanya itu nanti dia kan kalau untuk KSWP itu kan pilihan kodenya adalah AS02, sedangkan untuk SKF itu di AS01. AS01. Nah, untuk selanjutnya itu sama, dilanjutkan dengan alur kasus sampai dengan selesai kasusnya. Oke, untuk orang yang mungkin berkaitan dengan wajib pajak yang menggunakan KSWP dan juga KSF ini agar tidak tertipu gitu. Contoh yang asli si KSP yang asli. ini. Yang asli itu jadi bisa dicek dia ke Cortex gitu atau seperti apa? Bisa dicek di Cortex. Jadi kan dia ada barcode-nya ya. Barcode itu bisa di-scan untuk menguji keaslian dokumennya. Nanti dari website Direktorat Jenderal Pajak itu akan langsung menampilkan bentuk aslinya. Jadi itu di barcode itu bisa di-scan, Mas. Oke. Itu sesuai dengan KTP-nya gitu ya, Mas? Sesuai atau tidak gitu? Iya, sesuai dengan data yang diajukan. Seperti itu. Oke. Nah, untuk cara sendiri apakah sama seperti pengajuan KSWP ini, Mas? Itu caranya tadi sama, tapi di sini dia nanti kan 4 syarat tadi ya Mas ya. 4 syarat tadi itu cuman cukup dipastikan aja dia sudah tercentang semua di Cortex-nya. Jadi itu pengajuan sudah lewat Cortex semua, Mas. Jadi nanti dia formulirnya itu online dan juga di formulir online itu sudah ada checklist mengenai persyaratan yang sudah divalidasi oleh sistem. Oke, ini kalau boleh tahu Mas berapa lama biasanya? Langsung. Pengajuannya untuk dari daftar sampai akhirnya dapat? Langsung Mas, itu jadi langsung jika semuanya itu tidak ada kendala, artinya kasusnya itu sampai dengan selesai, itu dia langsung tergenerate otomatis dari sistemnya. Jadi 1 hari selesai. Jadi 1 hari kemungkinan bisa ya? Iya, selesai untuk pengajuan. Untuk pengisian mungkin kurang lebih 10 menit kali ya? Iya, gampang kok. Cuman tinggal tadi ya diklik-klik aja. Oh, diklik-klik aja gitu? Iya, okay. diklik-klik aja. Nah, kalau misalnya saat pengajuan ada permasalahan, biasanya ada di mana nih Mas? Biar mungkin wajib pajak ini bisa mengantisipasinya gitu agar tidak terhambat gitu. Itu biasa dari aplikasi Cortex-nya sendiri. Kalau untuk permasalahan itu yang paling sering itu biasanya ini aksesnya mungkin karena koneksi atau hal yang lain. Lalu juga ini Mas, seperti kalau dia kan biasanya yang ingin mengajukan itu kan yang badan usahanya. Nah, itu belum mengatur untuk tanda tangan elektronik dari si orang pribadi yang mewakilinya, yang melakukan impersonate-nya itu. Itu harus pakai tanda tangan elektronik, Mas? Iya, setiap pengajuan dokumen, pembuatan dokumen itu harus ada tanda tangan elektroniknya, Mas. Oke. Semua yang tadi ya KSWP sama KSWP termasuk juga ketika dia mensubmit SKP. permohonan itu. Oke. Jadi biasanya wajib pajak itu yang mengalami kendala kita himbau biasanya untuk datang langsung ke KPP agar kita bisa melihat apa sih kendalanya, apakah memang dari sistemnya sendiri ataukah memang wajib pajak itu belum memahami alur yang harus dilakukan untuk permohonan itu. Jadi kalau memang errornya itu dari sistem, biasanya kita eskalasi. Kita ajukan permohonan layanan sistem, kita ada layanan sistem ya, nanti untuk perbaikan data kita ajukan permohonan pengaduan untuk istilahnya dibenarkan lah nanti di bagian yang mengurus Cortex itu. Nanti ketika sudah ya wajib pajak dipersilakan untuk membuat permohonan lagi. Begitu. Ya tadi kalau soal tanda tangan digital nih Mas, itu harus situs resmi atau tidak nih? Untuk tanda tangan digital di Cortex itu sudah disediakan dari Cortex-nya sendiri, Mas. Ada yang namanya kode otorisasi
DJP. Nah, jadi di Cortex itu nanti di menunya, di menu portal saya, itu ada permintaan sertifikat elektronik. Nah, permintaan sertifikat elektronik itulah yang nanti bisa memilih KO DJP tersebut untuk pembuatan tanda tangan elektroniknya. Sebenarnya untuk tanda tangan elektronik ini juga itu tidak terbatas pada KO DJP saja. Bisa saja nanti menggunakan pihak-pihak luar. Salah satu contohnya itu kalau nggak salah ya Mas, ingat saya itu Privy ID. Oke, Privy ID. Iya, Privy ID itu nanti bisa dipilih untuk Privy ID, nanti dimasukkan untuk sertifikatnya. Itu baru Privy ID ya. Iya. Google gitu ada nggak sih? Google Belum seingat ada saya belum ada, Mas. Adanya author K gitu kalau nggak salah ya. Ini BSSN. BSSN, oke. BSSN, ya, BSSN itu ada. Oke. Nah kalau tadi KSWP ada jangka waktunya tiap tahun harus ganti gitu ya. Kalau SKF ini ada tidak, Mas? SKF. Nah, SKF untuk jangka waktunya sendiri itu hanya 1 bulan saja. 1 bulan. Dan oke. dia juga terikat pada satu keperluan saja, Mas. Oke. Jadi karena ketika formulir online itu kita isikan, di situ kita kan mengisikan tujuan alasannya. Jadi dia terikat pada satu tujuan tersebut. Dan juga pada 1 bulan terjadinya kebutuhan tersebut saja. Jadi dia lebih pendek. Gitu. Oke, artinya satu tujuan itu satu SKF ya? Iya, satu Oke. SKF. Dan itu berlakunya 1 bulan ya. Kalau Hanya 1 misalnya bulan. 30 hari. 30 hari ya. Iya. Kalaupun butuh lagi harus Mengajukan lagi. kembali. Ya? Karena Oke. ada syarat yang sudah disampaikan Pak Ari tadi yang lapor SPT masa PPN. Itu kan per masa ya, per bulan. Jadi kalau ada yang belum terlapor, ya dia nanti tidak bisa terbit SKF-nya. Begitu. Oh, tadi Itu alasan kenapa 30 hari. Oke, tadi 3 kali apa? 3 masa. tiga Tiga masa berarti 3 bulan ya? 3 bulan yang Oke, belakang. bukan 3 tahun ya? Bukan. Iya, 3 Oke, nah kalau tadi disebutkan ada beberapa alasan tujuan wajib pajak mengajukan SKF. Apakah wajib pajak ini cukup dengan SKF saja di jangka waktu tersebut, Mas? Tadi ya sudah dijelaskan karena pengisian formulir online-nya itu mencantumkan alasan. Iya. Jadi itu tidak bisa satu SKF itu untuk Keperluan. untuk beberapa keperluan. Misal ada yang menggunakan SKF beberapa instansi. Nah, itu tetap nanti mengajukan ulang lagi, Pak. Karena kan dalam SKF-nya itu mencantumkan dengan detail untuk keperluannya. Oke. Seperti itu. Jadi kalau dalam satu bulan itu ada 10 keperluan berarti 10 SKF gitu ya. Dalam 1 bulan, satu tiga. bulan. Range-nya itu 1 bulan. Iya. Ada 10 SKF. Bisa diajukan ulang. Seperti itu. Berarti hari ini pengajuan untuk instansi A, besok Iya, keperluan instansi B apa gitu ya. bisa diajukan ulang kembali. Atau satu SKF dalam sehari itu bisa untuk instansi A atau B gitu. Dua-duanya AB. Selama tujuannya sama. Selama tujuannya sama. Karena kan kalau di SKF itu nggak muncul dinas yang meminta dokumennya. Berbeda kalau yang KSWP. Kalau yang KSWP itu kan ada pengisian instansinya. Nah itu nanti kalau yang SKF sesuai dengan tujuannya itu. Oke, jadi kalau tujuannya sama bisa pakai satu SKF, maksudnya satu pengajuan itu untuk beberapa keperluan gitu, Mas, maksudnya. Oke. Nah, berarti cukup penting ya untuk SKF ini bagi wajib pajak. Lalu apa saja kendala yang sering terjadi dalam pengajuan SKF? Selain dari persyaratan yang belum terpenuhi. Ya, kendala tadi udah dijelaskan Jelasin ya. ya, oke. Itu sebelumnya itu sering di bagian koneksinya atau mungkin sertifikat elektronik yang belum dibuat. Lalu juga meskipun dia sudah tercentang, mungkin wajib pajak tidak bisa mensubmit formulir online-nya. Nah, kalau semisal formulir online ini tidak bisa disubmit ketika syarat-syarat sudah terpenuhi, biasanya permasalahan ini akan kami eskalasikan seperti yang sudah dijelaskan sama Bayu sebelumnya. Seperti itu. Oke. Ya, kita jeda dulu, Mas-mas. Nanti kita bakal balik lagi di Mozaik Indonesia. Jangan kemana-mana pendengar. Masih di Mozaik Indonesia Kemenq on RRI untuk edisi hari ini.
Dan inspirasi masih bersama saya pendengar dalam Mozaik Indonesia bersama Mas Bayu dan juga Mas Ari. Mas Ari ini dan juga Mas Bayu, ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami. Ada Ratna di Pulasaren, izin bergabung. Surat keterangan fiskal itu apa ya? Dan dibutuhkan untuk apa saja? Mohon maaf saya orang awam katanya. Baik, ya. Jadi untuk surat keterangan fiskal itu adalah sebuah dokumen ya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan status keterangan untuk pemenuhan kewajiban wajib pajaknya. Jadi ini untuk memberitahu bahwa wajib pajak ini dia patuh dalam perpajakan. Dia melihat bagaimana seorang itu patuh atau tidak dalam membayar pajak gitu ya. Ya mungkin bisa dijelaskan lagi, ada beberapa orang yang baru ikut bergabung, cara untuk membuat KSWP dan juga SKF ini seperti apa, dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan itu kemana caranya gitu. Baik, jadi untuk permohonan KSWP atau SKF ini saat ini 2025 diajukan melalui Kortex ya. Karena kita sudah tersentralisasi semua permohonan ke Kortex. Artinya wajib pajak harus aktivasi akun dan setting untuk permintaan kode otorisasi. Nah, nanti kalau sudah nanti ada beberapa menu. Bisa pilih ke layanan wajib pajak. Kemudian buat permohonan. Nah, ada beberapa daftar permohonan yang bisa diajukan, salah satunya SKF dan KSWP. Pilih yang AS01 untuk SKF dan AS02 untuk KSWP. Gitu. Kalau susah nih, misalnya ada kesusahan, ingin bertanya gitu, bisa langsung ke Korteksnya atau ke KPP gitu, Mas? Baik, kalau untuk kesusahan dalam aplikasi Kortex ya, kalau semisal ini untuk tahap-tahapannya, tahapan-tahapan sendiri itu sebenarnya sudah banyak tutorial yang sudah dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak di YouTube resmi Direktorat Jenderal Pajak. Lalu kalau semisal terkendala masih belum tahu paham lagi nih. Nah, itu bisa datang langsung nanti ke Helpdesk KPP. Di sini kami juga penyuluh pajak nih sering jaga loket Helpdesk. Jadi kami bisa membantu langsung untuk mengedukasi gimana caranya mengajukan KSWP maupun SKF tadi. Dan apabila wajib pajak ini tidak atau berhalangan untuk hadir ke KPP, itu bisa juga menghubungi kami di layanan call center Kering Pajak 1-500-200. Hubungi telepon, melalui live chat juga bisa, atau bisa bertanya melalui Twitter. Nanti akan dijawab oleh rekan kita yang ada di call center Kering Pajak 1-500-200. Jadi mungkin bisa dibimbing gitu ya untuk pengajuannya ya. Ada syarat-syarat tertentu tidak, kayak fotokopi KTP, terus KK gitu untuk pembuatan KSWP ini, Mas? Enggak. Itu nggak ada. Jadi udah disebutkan syarat-syaratnya tadi ya. Itu semua sudah nanti divalidasi oleh sistem dari syarat-syarat tersebut. Jadi yang penting nanti diajukan saja. Nanti biasanya juga kalau semisal datang ke KPP itu akan diarahkan untuk mengajukan lewat Kortex juga dari wajib pajaknya. Jadi nggak perlu khawatir untuk pengajuannya. Yang penting datang. Kalau misalnya di rumah bingung gitu, langsung aja datang ke KPP. Nanti tinggal dibimbing sama yang ada di KPP gitu ya? Benar. Ada pesan-pesan tidak, Mas, untuk para pendengar nih atau wajib pajak yang sedang mendengarkan kita ini? Silakan. Untuk kawan pajak pendengar setia RRI, akses perpajakan ini semakin mudah ya. Jadi diharapkan nanti wajib pajak bisa mengakses Kortex dengan mudah dan bisa mengajukan permohonan-permohonan lainnya yang ada di Kortex. Kemudian nanti apabila terkendala bisa menghubungi kami atau bisa ke Helpdesk KPP untuk kami bantu terkait dengan kendala yang dialami. Gitu. Dan di sini banyak juga kasus penipuan yang mengatasnamakan DJP ya. Jadi bisa dihindari atau bisa diabaikan saja apabila menerima informasi melalui WhatsApp atau email dengan meminta untuk mengirimkan identitas. Jadi informasi dari DJP itu hanya satu Kering Pajak 1-500-200 ataupun melalui email dari DJP yang emailnya informasi
www.pajak.go.id. Oke, jadi kalau misalnya ada informasi yang di luar tadi ya dari dari Dirjen Pajak resmi, diabaikan saja gitu ya. Kalau misalnya bingung lagi, datang aja langsung ke KPP terdekat gitu ya, Mas. Konfirmasi ini apakah benar apa enggak dari DJP. Oke, terima kasih Mas Bayu dan juga Mas Hari atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar yang saat ini mendengarkan, khususnya para wajib pajak yang ingin menggunakan KSWP dan juga SKF ini ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas. Hati-hati di jalan. Selamat sore dan juga pendengar. Untuk Musik Indonesia kali ini Aro tutup dan selanjutnya nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan menuju ke RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya tutup Musik Indonesia. Baru saja kami hadirkan Mozaik Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.